Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Wawan Prasetyo, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, tahap 2, Universitas Negeri Malang, nomor induk mahasiswa 2331547140069. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 TKR 1. Mata pelajaran, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan dengan materi memperbaiki sistem rem konvensional. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berkumpul kembali kita dalam pelajaran praktek sistem rem konvensional. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, silahkan Ketua Kelas memimpin berdoa dulu. Marilah sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu. Kelas 12 TKR 1, silahkan kalian berhitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, komplit ya hari ini ya. Absen semua. Terima kasih. Pada pagi hari ini nanti kalian akan praktek sistem rem konvensional. Sebelum mengawali materi, mari kita memberikan semangat dulu. Kita mengawali, kalian harus dengan pembelajaran untuk praktek K3-nya harus komplit. Kita lihat dulu, kettle pack sudah siap semua ya? Pakai sepatu, ya dah. Untuk mengawali kita memberi semangat. Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Terima kasih. Ya, pelajaran yang sebelumnya kita mempelajari tentang sistem identifikasi sistem rem. Yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari memperbaiki sistem, maksud kawan, kita mempelajari tentang perawatan sistem rem konvensional. Yang kedua, yang ketiga mempelajari mendiagnosis sistem rem. Pada pagi hari ini kalian akan praktek ya, praktek sistem rem konvensional. Sebelum masuk ke materi sebelumnya ya, materi berikutnya, Pak Awan ingin mengetahui sebagaimana pengetahuan kalian tentang pelajaran yang dahulu, yaitu tentang sistem rem. Saya ingin menanyakan kepada kalian ya, materinya fungsi rem. Kalian mesti mengingat fungsi rem. Saya tahu, Pak. Apa? Silakan Rama. Sistem rem apa? Siap, sistem rem adalah untuk memperlambat atau menghentikan suatu laju kendaraan. Terima kasih, betul ya. Jadi rem fungsinya adalah sebagai pengendali. Kendaraan mempunyai atau mobil mempunyai kecepatan, ya, mempunyai kecepatan dan sebagainya. Tapi dengan sistem rem itu akan mengendalikan laju kecepatan. Jadi kalau rem adalah sistem. Berikutnya adalah mungkin kalian mengingat
komponen-komponen utamanya ya pada sistem rem. Fahri, apa? Fahri. Untuk di komponen pada rem ada backing plate, terus sepatu rem atau kampas rem, terus ada silinder roda, terus ada return spring, ada brake shoe holder, ada brake shoe adjuster, ada parking brake lever, ada drum brake, ada parking brake kabel. Terima kasih ya. Ada 9 komponen ya, ada 9 komponen. Kalau kalian sebelumnya saya ingin mengingatkan, yaitu ada backing plate, kemudian kampas rem, silinder roda, return spring, brake shoe holder, kemudian brake shoe adjuster, parking brake dan lever. Terima kasih kepada Fahmi, tepuk tangan ya. Mengingatkan kembali, rem sesuai dengan analisa ada berapa kejadian kecelakaan karena rem itu sering ngepos. Jadi karena kurang perawatan dan sebagainya, kita pelajari analisa, rem itu sering ngepos. Penyebabnya ngepos itu apa aja? Coba Mas. Penyebab utama rem ngempos. 1. Sistem hidrolik rem kemasukan gelembung udara. 2. Kerusakan pada master rem. 3. Kanvas rem sudah mulai aus. 4. Minyak rem habis. 5. Minyak rem tersumbat. Ya, Pak. Terima kasih ya. Tepuk tangan pada teman kalian yang masih ingat. Ya. Berikutnya ini nanti ke materi praktek. Tolong ya, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Kalian akan praktek. Tujuan pembelajaran pada hari ini, tolong Jaki bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, materi. Ya. Baik, tujuan pembelajaran melalui proses mengamati, diskusi, dan praktikum peserta didik mampu melakukan pemeriksaan kerusakan sistem rem tromol dengan benar sesuai SOP pada buku manual perbaikan. Melalui proses mengamati, diskusi, dan praktikum peserta didik mampu memperbaiki kerusakan pada rem tromol dengan benar sesuai SOP pada buku manual perbaikan. Terima kasih ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran praktek, saya ulang lagi, tadi sudah dibacakan Jaki, melalui tujuan pembelajaran yang satu melalui proses mengamati, ya, kemudian diskusi dan praktikum, peserta didik mampu melakukan pemeriksaan kerusakan. Jadi nanti kalian untuk melihat kerusakan pada mobil, sistem rem tromol dengan benar sesuai SOP pada buku manual. Jadi kalian nanti praktek ya. Kemudian melalui proses mengamati, diskusi, dan praktikum, peserta didik mampu memperbaiki kerusakan pada rem tromol dengan benar sesuai SOP pada buku manual. Itu ya. Pada pagi hari ini nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran saya bentuk sesuai kelompok ya. Kelompok 1 Rama, Fahri, kemudian kelompok 2 Viko, Bagus dan Jaki, kelompok 3 Hanggoro, Dedi dan Halen, kemudian kelompok 4 Niam, Afin dan Rian. Kalian nanti melihat memperbaiki sistem rem pada kendaraan Super Kijang dan AVV sesuai dengan yang saya bagikan kelompok. Sebelum mengawali praktek, Pak Wan akan mendemokan sedikit ya. Nanti kalian akan mengukur sesuai dengan LKPD ya. Sesuai LKPD, misalkan alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong. Kalian mengukur ketebalan dari kanvasnya dengan memakai ekor ya. Ketebalan dari ekornya ini tebalnya berapa, diukur. Setelah itu, setelah kalian ukur, kalian juga harus
melihat buku panduan. Bagaimana berapa standarnya? Kalau masih sesuai yang ditentukan batasnya, berarti keadaan sudah masih layak atau baik. Apabila kampasnya sudah di bawah limit yang sudah ditentukan, berarti kampasnya perlu diganti. Itu ya, paham ya? Kita lanjutkan. Kalian mengambil ketua kelompok mengambil LKPD, kemudian alat ukur, ya, alat ukur di toolbox dan yang ada di depan silahkan tolong dijaga 5S-nya, ya. 5S-nya budaya kita kerja yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5S-nya silahkan jaga. Monggo, silahkan. Langsung tapi tinggal bagi ambil jangka sorong ya, diambil sebelum mengawali. Ini nanti bawah ya. Ya, belum kalian mengawali, saya ingatkan lagi budaya 5S dan K3 keamanan, tolong selalu diperhatikan. Balik kanan menuju area pekerjaan masing-masing. Balik kanan maju, jalan. Hasilnya dilihat, warnanya, isinya masih memenuhi benda, dicatat sesuai dengan keadaan realnya. Pokoknya kamu sesuai dengan keadaan. Sistem rem mulai pedal, kemudian booster, ya, kemudian master rem, kemudian penampungan minyak, ya, minyak rem atau reservoir oil. Kamu lihat ketinggian daripada minyak remnya masih di batas benda, ada batas maksimal dan minimal. Harus di antara batas itu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kurang ditambahi supaya. Kemudian untuk jumlah, untuk warna juga dilihat, warnanya sudah kotor atau tidak, itu perlu. Kemudian memakai kunci 12. Setelah itu kamu lihat masternya, silindernya ada bocoran enggak, ada seal bocoran enggak. Kamu kunci
mengukur ketebalannya ya, pakai nah. Nah. Sip, pakai ekornya, ketinggiannya. Nah, mepet bendoni. Nah, udah cukup dibaca. Sama juga satunya. Sama lihat buku. Nah, udah, hasilnya dicatat. Udah ya, catat. Nggak tahu ya? Tahu. Nah, enggak usah wes. Wes mah, wes apa mah? Aku tak mubeng mari mah. Mah,
Silahkan dicek ya. Kalian lihat run out-nya ya, run out daripada piringannya. Ya, berarti ada itu ya. Masternya ada ya. Nanti ini berarti ada kebocoran. Kamu cek lagi, kamu bersihkan. Kalau ada yang perlu diganti, diganti. Kemudian terus diukur diameter drumnya, diameter dalamnya. Ukur, catat. Ya, catat ya. Setelah itu ukur ketebalan kampasnya, kampas rem, ukur. Nah, setelah itu dicatat. Kalau sudah dari ketebalan itu dilihat silnya ada kebocoran enggak. Kalau itu ada kebocoran berarti nanti silnya perlu diganti. Nah.
Selanjutnya setelah kalian tadi sudah melakukan praktek sistem rem pada mobil APV untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2, praktek rem untuk mobil Super Kijang, saya persilahkan untuk kelompok 1 diwakili dari koordinator maju satu langkah mempresentasikan hasil dari kalian melaksanakan perbaikan sistem rem mobil APV. Silakan. Maju satu langkah, nggak apa-apa. Tampil sini, nggak maju semuanya. Nah, silakan. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan kendaraan Suzuki AVP nomor polisi AG 1030 VJ. Pemeriksaan rem cakram. Hasil pemeriksaan rem cakram untuk kalipernya baik, tidak terjadi kebocoran. Run out masih dalam keadaan standar dengan hasil 0,17 mm untuk standarnya 0,15 mm. Hasil pemeriksaan visual piringan cakram kondisi baik, tidak ada karatan. Hasil ketebalan kanvas rem hasilnya 10 mm masih baik atau memenuhi standar. Untuk hasil pemeriksaan well cylinder hasilnya masih baik, front flexible masih baik. Untuk pemeriksaan rem tromol, brake drum hasil pemeriksaan visual masih baik. Hasil pengukuran diameter brake drum yaitu 228,9 mm. Untuk hasil pengukuran ketebalan kanvas yaitu 5 mm. Kondisi seal well masih baik, tidak terjadi kebocoran. Sekian dari kelompok, terima kasih. Terima kasih. Yang tadi kesimpulan dari kelompok 1 untuk mobil Suzuki APV, kesimpulannya semua komponen masih keadaan baik dan masih layak untuk dipakai ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 mobil Super Kijang, maju satu langkah, silahkan mempresentasikan, dikoordinasikan oleh Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya wakilan dari kelompok mau mempresentasikan tentang keadaan rem dari mobil Kijang. Pemeriksaan rem cakram. Hasil pemeriksaan rem cakram untuk kalipernya baik, tidak terjadi kebocoran. Run out masih dalam keadaan standar dengan hasil 0,12 mm untuk standarnya 0,15 mm. Hasil pemeriksaan visual piringan cakram kondisi baik, tidak ada karatan. Dan hasil ketebalan kampas rem hasilnya 10 mm masih baik atau memenuhi standar. Untuk hasil pemeriksaan well cylinder hasilnya masih baik. Front flexible hasilnya masih baik. Dan untuk pemeriksaan rem tromol, brake drum hasil pemeriksaan visual masih baik. Hasil pengukuran diameter brake drum yaitu 228,9 mm. Untuk hasil pengukuran ketebalan kampas yaitu 5 mm. Kondisi seal well masih baik, tidak terjadi kebocoran. Tapi sel kijang ban di belakang kanan bocor, perlu diganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang dipresentasikan untuk kelompok 2. Dari hasil tadi, untuk mobil Super Kijang, hasilnya untuk cakram depan kedua-duanya masih layak ya. Kemudian run out-nya, ketebalan dari pinnya, padnya masih baik. Kemudian yang ada kerusakan dari hasil kalian pembongkaran tadi, pemeriksaan, ternyata untuk rem tromol belakang kanan tadi ada kebocoran silnya. Berarti dari kesimpulan itu perlu adanya perbaikan. Kemudian untuk minyak remnya ya, tadi juga kalian sudah kamu lihat sudah memenuhi, tapi nanti kalau sudah diganti untuk volumenya, kemudian juga untuk kualitasnya juga harus kamu lihat. Demikian ya. Mungkin dari kalian praktek kedua-duanya ini pada pagi hari ini untuk mobil APV dan mobil Super Kijang ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin memberikan apa ya istilahnya
tentang pembelajaran pada hari ini, refleksi pada kalian bagaimana tentang pembelajaran sistem rem tromol pada sistem rem tromol konvensional pada praktek hari ini. Mungkin ada yang mewakili bagaimana pembelajaran pada hari ini. Silakan, Raffi. Mungkin di pembelajaran kali ini lebih menyenangkan, Pak, dan dari kita lebih bisa mengetahui secara langsung, tidak hanya teori tentang apa saja sistem-sistem rem dan bagaimana cara kerja sistem remnya. Gitu. Intinya lebih menyenangkan. Gitu ya. Teman yang lain mungkin bisa diterima. Berarti pembelajaran praktek kalian bisa langsung melihat secara langsung komponen-komponen pada unit kendaraan. Mungkin kalian untuk identifikasi, kalian hanya mengenal pada teori, digambar, dan sebagainya. Pada praktek hari ini, saya harapkan semoga kalian setelah mengidentifikasi, merawat, menganalisa, dan pada pagi hari ini memperbaiki, kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kedepannya kalian bisa mengerjakan seandainya ada kerusakan bisa mengerjakan baik. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, ya tadi untuk 5S-nya ya, alat-alat sudah dikembalikan semua, sudah semua ya dibersihkan sebagai budaya kita untuk pembelajaran 5S harus dikembalikan dalam keadaan bersih. Sebelum mengakhiri, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silahkan. Marilah sebelum mengakhiri pembelajaran di siang hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dah. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.